Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 70 dengan anggota Nawasika Nurhaliza, Diva Ratri Dwi Safira, dan Aspi Agnia Andara akan mereview materi 1, 2, 3, dan 4 dari pembahasan acara P2K kedua tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2020. Materi yang pertama yaitu Mawapres atau Mahasiswa Berprestasi dengan pemateri yaitu 1. Muhammad Ferdi Firmansyah dan kedua Rofia Dienul Haq. Untuk menjadi Mawapres atau Mahasiswa Berprestasi, kita harus memiliki kemampuan dari faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yaitu public speaking atau kemampuan dalam seni berbahasa. Dan yang kedua yaitu bisa membuat sebuah karya tulis ilmiah. Dan juga faktor eksternal yaitu bisnis dan juga kepemimpinan. Modal untuk menjadi seorang mawapres yaitu modal retorika. Ada 3 istilah yang menyangkut modal retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu 1. Etos atau kredibilitas sumber, 2. Pathos atau hal yang menyangkut emosi atau perasaan, dan yang ketiga yaitu logos atau hal yang menyangkut dengan fakta. Hal yang menyangkut dengan retorika tersebut kemudian dikembangkan ke dalam 5 hal, yaitu 1. Invention atau urutan argumentasi, 2. Dispositio atau pengaturan ide, 3. Elocutio atau gaya bahasa, 4. Memoria atau ingatan, dan yang kelima pronunciation atau cara penyampaian pesan. Karya tulis ilmiah atau KTI. Bagian-bagian di dalam KTI yaitu 1. Judul, 2. Latar belakang, 3. Telaah pustaka, 4. Analisis dan sintesis, 5. Simpulan dan rekomendasi. Sebuah karya tulis ilmiah harus spesifik atau jelas, measurable atau diukur secara objektif, acceptable atau sesuai dengan norma, realistik atau harus masuk akal, dan time bound harus tenggat dengan waktu. Judul dalam sebuah karya tulis ilmiah harus terdiri atas 15 kata atau kurang, memuat tujuan yang hendak dicapai, tidak ada akronim, dan sesuaikan bidang dengan tema KTI yang disuruh. Latar belakang dalam karya tulis ilmiah yaitu 1. Seperti segitiga terbalik, dari umum mengerucut ke khusus. 2. Ketika dibaca ingin terus membacanya. 3. Tuliskan apa saja yang kamu ketahui secara fakta. 4. Urgensi pentingnya ide yang kamu miliki. 5. Secara singkat, manfaat ide yang kamu miliki. 6. Minta teman kamu untuk membacanya berulang-ulang. Beragam sistematika dalam pendahuluan. 1. Ringkasan, 2. Gagasan kreatif, 3. Tujuan dan manfaat. Cara untuk membuat telaah pustaka dalam karya tulis ilmiah yaitu carilah referensi sebanyak mungkin. Masukkan pengertian istilah, hubungan antara ide yang kamu miliki dan juga permasalahan, mekanisme atau cara ide kamu beserta keunggulannya. Beragam sistematika telaah pustaka yaitu ada yang menuliskan kelemahan dari ide dan juga ada yang menuliskan prinsip dari berbagai perspektif. Analisis dan sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah yaitu banyak menggunakan bahasa pribadi atau menggunakan gambar dan skema. Simpulan dalam karya tulis ilmiah berisi keunggulan, gambaran pelaksanaan, konsep, dan juga diurutkan dengan angka. Rekomendasi untuk karya tulis ilmiah yaitu pemerintah, masyarakat, dan peneliti lain, cara pengumpulan data, dukungan pendanaan, dan legalisasi ide. Tips dan trik untuk membuat karya tulis ilmiah. 1. Kumpulkan jurnal sebanyak mungkin dari jauh-jauh hari. 2. Tentukan masalah yang ingin diambil berdasarkan SMART. 3. Pilihlah dosen pembimbing untuk membantu kamu mereview karya tulis ilmiah yang telah kamu buat. 4. Siapkan pertanyaan dan jawaban untuk presentasi. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa di setiap langkah tujuan hidupmu. Sekian untuk materi 1 tentang mahasiswa berprestasi. Terima kasih. Judul Menemukan Ide Kreatif dalam PKM. Pemateri Andik Setiono, SKM Memkes. Isi resume di sini, ide kreatif apabila gagasan ilmiah yang bersifat unik, menarik, serta aplikatif yang diharapkan mampu menjadi solusi dari masalah, prioritas yang mencakup kemampuan dasar untuk beride kreatif.
seperti membaca, contohnya membaca textbook, jurnal penelitian, karya ilmiah lain. Terus mengamati, contoh mengamatinya dengan gejala alam, kejadian sekitar atau perilaku, terus kritis terhadap kondisi yang ada, mengapa itu terjadi, apa sebabnya, kapan itu terjadi, di mana itu bisa terjadi pada siapa. Terus tidak puas dengan zona nyaman, seperti apakah harus terjadi, jika tidak bisa dicegah, dan berpikir di luar kotak, kayak adakah cara penyelesaian yang lebih efektif dan efisien, bisakah cara penyelesaian tersebut diaplikasikan. Terus menuangkan ide kreatif. 1. Tulis apapun ide kreatif yang dipikirkan dari masalah terpilih. 2. Rincilah ide kreatif dari masalah terpilih. 3. Pilih ide kreatif yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan. 4. Ide kreatif tersebut efektif dan efisien menyelesaikan masalahnya. Pendukung yang menuangkan ide yaitu pertama, tim yang solid dan kreatif. Kedua, pembimbing yang mau dan mampu dibimbing. Yang ketiga, sarana dan dana. Yang keempat, waktu yang terolah. Sekian resume yang saya sampaikan tentang menemukan ide kreatif dalam PKM. Terima kasih. Selanjutnya ada materi 3 yang disampaikan oleh Parian Ari Gustaman SKM MKes dengan judul Pengembangan Leadership dan Entrepreneur. Pemimpin adalah seni untuk mengatur sifat manusia. Menjadi pemimpin, kita harus berani untuk mengambil resiko dan juga mengelola resiko. Pemimpin itu harus melatih karakter building dan juga kompetensi improvement. Jika kita ingin menjadi wirausahawan, kita harus kreatif dan juga inovatif, tetapi dalam bidang wirausaha itu banyak penuh dengan resiko. Wirausaha dapat dimiliki oleh siapa saja. Jika ingin menjadi wirausahawan, kita harus bisa menyelesaikan masalah orang banyak seperti Gojek yang bisa menyelesaikan masalah dalam bidang transportasi dan juga Ruang Guru yang bisa menyelesaikan dalam bidang akademik. Lalu 3 kompetensi kewirausahaan itu yang pertama ada pengetahuan, lalu keterampilan dan juga sikap mental. Materi yang keempat disampaikan oleh Ibu Vita Meilani SPD MSc dengan judul Bedah Monef dan PKM. Penilaian proposal PKM itu ada yang dievaluasi oleh perguruan tinggi dan juga dievaluasi oleh Belmawa. Untuk jenis-jenis PKM itu ada 7. Yang pertama PKMP atau PKM dalam bidang penelitian, lalu ada PKMK atau PKM dalam bidang kewirausahaan, lalu PKMM atau pengabdian kepada masyarakat, PKMT atau PKM penerapan dalam bidang teknologi, PKMKC adalah PKM Karsa dan Cipta, PKMGT adalah PKM Gagasan Tertulis, dan yang terakhir PKMAI yaitu PKM Artikel Ilmiah. Lalu MONEF adalah monitoring dan evaluasi. Tujuannya MONEF adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi PKM yang berbasis proposal. Lalu yang kedua, memberikan nilai MONEF dan laporan kemajuan. Dan yang ketiga, menentukan PKM mana yang akan lulus ke PIMNAS. Nilai untuk bisa lolos ke PIMNAS itu ada proposal bobotnya 30%, MONEF dengan bobot 50%, dan juga laporan kemajuan dengan bobot 20%. Nilai dari MONEF itu diperoleh dari hasil presentasi dan juga mempertahankan argumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.